Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Kami, peserta Latsar CPNS Kemenkumham Republik Indonesia, yang akan mencuplikan sebuah video tentang sejarah perkembangan Indonesia kontemporer. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sejarah kontemporer Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Setelah Jepang mendarat di Tarakan, keesokan harinya komandan Belanda di pulau itu menyerah pada 12 Januari 1942. Jepang memiliki sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Romusa berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Era Reformasi. Terdapat beberapa orang yang memimpin Indonesia dari tahun tersebut sampai sekarang. Kepresidenan Habibie, julukan Bapak Teknologi sesuai dengan kecerdasan B.J. Habibie di bidang teknologi dan industri penerbangan. Kepresidenan Abdurrahman Wahid, ia dikenal lantang membela minoritas Indonesia. Salah satu yang paling diingat adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek. Kepresidenan Megawati, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri bangsa Indonesia sekaligus presiden pertama Indonesia Soekarno. Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, pada masa jabatannya sebagai presiden Indonesia, banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga dikenal sebagai Bapak Perdamaian Indonesia. Kepresidenan Joko Widodo, kepemimpinan yang berjalan 8 tahun sekarang digadang-gadang sebagai Bapak Infrastruktur, yang dimana pada kepemimpinan periode pertama terdapat infrastruktur yang sudah dikerjakan sampai ke pelosok negeri. Namun sekarang pada awal tahun 2021, Indonesia bahkan dunia dilanda wabah virus COVID-19 yang dimana pertumbuhan ekonomi dan politik dunia terhambat dan segala aktivitas kegiatan diberlakukan perlakuan kebiasaan baru. Dengan kebiasaan baru tersebut adalah bentuk dari upaya bersama melawan penyebaran COVID-19 yang melanda dunia, lebih khusus Indonesia. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial telah menggunakan politik adu domba. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Maka dari itu, semangat dan kesadaran bela negara tetap ditanam dalam hati, guna menghadapi tantangan zaman ke depan dari berbagai kukukan masalah yang silih berganti menimpa bangsa Indonesia. Lebih khusus dalam membentuk diri sebagai calon pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional.